D3. Baik, masih tersegel Bapak Ibu. Disimak baik-baik pertanyaannya. Meski indeks pelayanan publik dan angka penurunan stunting cukup menggembirakan di Kabupaten Banggai, faktanya indeks pembangunan manusia Kabupaten Banggai masih relatif rendah, yaitu 71,08 dibanding Kabupaten Poso 72,55 dan Kota Palu 83,71. Padahal kucuran APBD Banggai relatif lebih tinggi dibanding kedua daerah yang dimaksud. Pertanyaannya, apa program strategis pasangan calon jika terpilih menjadi kepala daerah untuk mendorong peningkatan IPM di Kabupaten Banggai dalam 5 tahun ke depan? Waktu Anda 180 detik dan dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. IPM adalah indeks pembangunan manusia, yaitu mempunyai 3 pilar yang sangat penting, yaitu bagaimana masyarakatnya bisa mendapat kesehatan yang baik, bisa mendapat pendidikan yang baik, dan bisa mendapatkan kesejahteraan yang layak. Untuk bidang kesehatan, kami mempunyai program memberikan makanan gratis dan bergizi untuk ibu hamil, ya, membangun rumah sakit pertama yang ada di setiap kecamatan agar penumpukan pelayanan masyarakat, kesehatan masyarakat agar bisa teratasi dengan membangun rumah sakit pertama. Untuk kesehatan juga, kita harus menyiapkan fasilitas kesehatan yang memadai di setiap wilayah. Dan itu kami menyadari bahwa aspek penting selama ini yang kita abai mencegah lebih baik daripada mengobati. Bukan hanya soal biaya perawatan, tapi soal hilangnya nikmat hidup bagi yang sakit, hilangnya bahagia bagi anak dan keluarga kita jika sakit. Karena itu upaya pembangunan kesehatan harus komprehensif, terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan. Mulai dari penyuluhan pemeliharaan kesehatan, perbaikan gizi masyarakat, dan pengobatan. Untuk bidang pendidikan, kami mempunyai program memberikan makanan gratis, memberikan seragam sekolah gratis untuk anak-anak SD dan SMP setiap tahun ajaran baru. Kami juga akan memperbaiki sekolah-sekolah yang sudah rusak parah, dan anak-anak kita yang putus sekolah akan bersekolah kembali, yaitu dengan mengadakan pendamping atau orang tua asuh. Perlunya sektor pendidikan harus dijaga kualitas dan sarana juga harus memadai. Pengajar harus dijaga kesejahteraannya. Semua persoalan dan hambatan terhadap peluang mendapatkan pendidikan harus ditiadakan. Terus standar hidup yang layak, kami mempunyai program UMKM sebesar 50 miliar. Diharapkan UMKM yang berada di Kabupaten Banggai bisa menikmati fasilitas UMKM dan bisa mengembangkan perekonomian dari rakyat bawah, sehingga sampai di atas pun akan baik ekonominya. Silakan Bapak Wakil menambah. Iya, sesuai data memang angka IPM kita ini terendah dari Poso. Nah ini juga ini menjadi kewajiban bagi kami, karena setelah kami mengunjungi beberapa desa, ternyata ini dari sisi pendidikan begitu banyak infrastruktur pendidikan kita yang tidak memadai. Mulai dari kami mengunjungi Pulau Tampe, Balai Gondi, dan Pulau Poa, itu gedung sekolahnya itu sudah merubuh. Maka kalau angin ribut, anak-anak belajar di halaman sekolah. Dan kami juga, bukan kami cuma mendengar cerita, kami lihat sendiri. Gurunya datang 1 minggu, 1 bulan balik baru datang lagi sih. Bagaimana anak-anak mencerdas dari sisi kesehatan? Begitu banyak Polines yang hanya yakin tinggal di sini. Karena tidak diperhatikan oleh dinas kesehatan. C2 masih tersegel. Saya akan buka. Pertanyaannya disimak baik-baik. Menurut pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 45, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penyandang disabilitas adalah juga warga negara yang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Banggai hingga 2023 lebih kurang 2.170 jiwa. Pertanyaannya, jika Anda terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, apa strategi
Baik, alhamdulillah selama kepemimpinan kami 2021 sampai dengan 2024 kami selalu mendapat sertifikat tentang HAM. Selanjutnya untuk disabilitas, kami di Kabupaten Banggai punya sekolah disabilitas, ada 3 unit sekolah. Dan alhamdulillah walaupun itu adalah kenangan provinsi, tapi kami turut memberikan bangunan kepada bangunan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian kami juga menganggarkan untuk pemberian bantuan makanan kepada disabilitas, termasuk sembako. Kemudian di dalamnya kami telah memberikan agar terjadi persamaan antara disabilitas dan non-disabilitas. Kami telah memberikan bantuan kaki palsu, kami memberikan alat dengar, kami memberikan kursi roda sehingga mereka bisa bermanfaat. Dan kami juga telah membuat perda agar setiap perusahaan di dalam menerima dibolehkan 1% untuk para disabilitas, sehingga mereka punya kesempatan yang sama terhadap teman-teman mereka. Selanjutnya kita juga telah menyiapkan untuk kantor-kantor agar ramah disabilitas. Ini semuanya kita harapkan agar kaum disabilitas bisa dapat bergaul dengan baik sesama dengan teman-temannya. Kemudian yang berikutnya adalah kita telah memberikan kesempatan kepada para disabilitas untuk menduduki jabatan struktural di kantor-kantor pemerintahan. Inilah yang membuat kaum disabilitas tidak merasa tersisihkan ketika berada di Kabupaten Banggai. Silakan. Selanjutnya insya Allah ke depan untuk para disabilitas ini kita akan memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banggai. Utamanya ketika mereka membutuhkan pelayanan di kantor, kita akan menyiapkan sarana yang ramah untuk para disabilitas. Insya Allah juga memberikan pelatihan-pelatihan kasih sehingga sesuai dengan potensi yang dimiliki, sesuai dengan hal yang dimiliki. Ini dalam rangka meningkatkan kemandirian dari para penyandang disabilitas ini. Insya Allah di bawah MM tentunya ini akan kita tingkatkan, karena memang misi-misi kami adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas SDM tanpa memandang apakah dia penyandang disabilitas ataupun yang bukan disabilitas. Tentu ini sesuai dengan talenta yang dimiliki masing-masing. Oleh karenanya, mari kita sama-sama mendorong agar memberikan keramahan setiap ketemu dengan para disabilitas ini, supaya mereka bisa membangkitkan semangat hidupnya. Tidak. Pertanyaannya terkait dengan reformasi birokrasi dan sosial budaya. Apa pertanyaan D1 dan masih tersegel. Pertanyaannya disimak baik-baik untuk paslon nomor 2. Dalam rapat perdana Kabinet Merah Putih tanggal 24 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Menteri Keuangan agar melakukan penghematan anggaran, antara lain lewat perjalanan dinas. Pesan Presiden itu seyogyanya mengalir secara hierarkis dalam tata kelola pemerintahan di daerah, mengingat belanja aparatur seringkali membebani postur APBD hingga 40 sampai dengan 50%. Belum lagi penggunaan anggaran oleh sejumlah OPD yang terkadang tidak tepat sasaran dan jauh dari prinsip kemanfaatan. Pertanyaan, kebijakan strategis apa yang akan dilakukan dalam menindaklanjuti instruksi Presiden tersebut tanpa mengendorkan semangat aparatur dalam melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pelayanan publik yang prima pada rakyat di daerah ini? Waktu Anda 180 detik dari mulai saat Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Pertama saya ingin sampaikan, kami kalau terpilih nggak pakai beli mobil dinas lagi, karena ternyata dalam analisa kami yang seperti ini yang kemudian menjadi beban bagi APBD kita. Saya tidak menyinggung yang lain. Saat saya sebagai bupati berpasangan dengan almarhum orang yang saya cintai, kami sederhana aja sikapnya, tapi rakyatlah yang paling utama menikmati APBD. Rakyat yang harus
kita dorong untuk menikmati APBD itu. Tinggi APBD, tapi kalau rakyat menderita, aduh kasihan. Kita tidak bisa membiarkan hal ini berlangsung, dan insya Allah kami bertekad melaksanakan apa yang menjadi instruksi Bapak Presiden Prabowo, bahwa yang namanya perjalanan dinas sudah kami perlu sikapi ke depan. Bukan apa-apa, ASN ini orang pintar semua. Kita ini kalau tidak punya ilmu untuk mendalami sikap mereka, kita akan kalah. 157 miliar dipakai untuk perjalanan dinas, sesuatu hal yang sangat-sangat jauh daripada harapan kita. Dan insya Allah ke depan yang seperti ini kita akan kritisi, kita akan perbaiki. Anggaran APBD harusnya 60-70% dinikmati oleh rakyat, bukan kepada kita yang elit, yang seharusnya kita yang sudah punya tukin, kita yang sudah punya banyak fasilitas harus lebih legowo bahwa anggaran daerah ini harus lebih dominan dinikmati oleh rakyat. Insya Allah ke depan Win Happy akan mendorong ini, menjaga ini. Komitmen kami 67 atau 70% APBD harus dinikmati oleh rakyat. Selanjutnya, Pak Kodim. Ya, APBD yang sangat besar jangan dihambur-hamburkan hanya untuk kesenangan para pejabat. Rakyatnya yang paling utama. Terbukti kita punya APBD yang besar, tapi masyarakat masih bayar ambulans kalau pergi berobat. Masyarakat masih harus bayar rumah sakit yang tidak punya BPJS. Ke depan kalau ini terpilih, saya pastikan tidak ada lagi masyarakat yang bayar ambulans dari manapun dia pergi ke rumah sakit dulu. Untuk masyarakat miskin yang tidak punya BPJS, kita akan gratiskan itu. Kita tidak akan hemat-hemat APBD kalau itu untuk kepentingan rakyat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jika Win Happy terpilih, kita memastikan masyarakat akan bahagia. Masyarakat akan menikmati yang menjadi hak-haknya, bukan hanya untuk kesenangan para pejabat saja. Masyarakat harus tahu bahwa para pejabat itu sudah punya fasilitas dari negara. Terima kasih.